Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Qul Hazihi Sabili karya dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita masih membahas mengenai iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini adalah iman kepada kejadian-kejadian atau hal-hal atau sesuatu yang akan dilewati oleh semua manusia. Yang pertama yang akan dilewati, yang akan kita lintasi dan yang akan kita alami adalah fitnatul qabri, fitnah kubur. Yang sekarang yang kita bahas adalah yang kedua, yaitu al-ba'su. Setelah dikubur, maka kemudian al-ba'su, pembangkitan. Wa ammal ba'su, dan adapun pembangkitan, faqala, pembangkitan dari kubur. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, Za'ama menyangka allazina, orang-orang kafaru yang kufur. Siapa allazina? Orang-orang kafir ini menyangka. Apa yang mereka nyangka? Apa yang mereka sangka? Alla yub'asu, bahwa tidak akan dibangkitkan. Allah yub'asu, bahwasanya tidak akan yub'asu, dibangkitkan siapa mereka. Mereka menyangka bahwa kalau udah meninggal ya meninggal. Gimana mau dibangkitin lagi? Oh, mereka udah dibakar, mereka udah hancur lebur. Bagaimana dibangkitin lagi? Mereka menyangka tidak akan dibangkitkan. Kul, maka katakanlah wahai Muhammad, bala, tidaklah demikian. Wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'asunna. Ini dua kalimat taukid nih, dua huruf taukid. La tub'asunna, niscaya sungguh akan dibangkitkan. La tub'asunna, niscaya sungguh akan dibangkitkan siapa kamu. Summa, kemudian latunabba'unna, niscaya sungguh akan diberi kabar, dikabarkan. Siapa kalian bima, dengan sesuatu, amiltum, yang mengerjakan siapa kalian. Katakan wahai Muhammad, demi Allah, demi Tuhanku, niscaya sungguh akan dibangkitkan dan niscaya kemudian sungguh akan dikabarkan dengan apa yang kalian kerjakan. Artinya ada kehidupan loh. Setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan. Ini mah ronda pertama yang sementara. Ada loh, bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu berakibat nanti di akhirat. Wazalika, dan demikian itu, demikian apa? Membangkitkan orang yang sudah meninggal, kemudian mengabarkan, menginformasikan terkait apapun saja yang mereka kerjakan. Wazalika, demikian itu, alallahi, atas Allah, yasirun itu sangat mudah. Sangat mudah bagi Allah itu. Orang yang udah hancur lebur, udah matinya dari zaman Nabi Adam, kemudian ketika kiamat dibangkitin, lalu kemudian dibacain semua. Filenya itu gak bakalan hilang. Masih ada filenya semua itu. Tersimpan filenya itu. Gak bakalan hilang. Tinggal dibacain aja. Dan itu bagi Allah gampang itu. Bukan susah. Jadi nggak ada agama itu pakai logika, itu nggak bisa. Kalau mau pakai logika itu bagaimana ya, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, kemudian dibangkitin lagi. Apa yang dibangkitin sama Allah itu? Meskipun dikatakan oleh Nabi ada ajzbuz zanbi,
ada tulang ekor. Yang nanti tulang ekor itulah yang akan membuat manusia akan hidup lagi. Tapi bagaimana, kan nggak bisa. Kagak bisa pakai otak. Masalahnya agama bukan pakai otak. Agama itu pakai hati. Kenapa? Karena otak manusia masih terbatas. Dulu aja kita nggak bisa. Bagaimana 100 tahun yang lalu orang bisa ngomong di sini, ada orang di Mekah, kita di sini bisa ngomong. Kan nggak bisa nyampe otak manusia dulu itu. Belum bisa mengira. Lalu kemudian orang di sini sama orang lagi ke Ka'bah, lagi tawaf, bisa video callan, bisa ngeliat-lihatan. Bagaimana coba? Dulu kita dapat cerita, Gus Dur itu kalau mau baca kitab itu, baca buku, tinggal diginiin aja kitabnya nih. Seret. Habis itu, udah, kitab ini isinya adalah ini. Bab 1 terkait dengan ini, bab 2 terkait ini. Kan nggak masuk akal saat itu. Tapi sekarang ada Neng AI itu, Anda masukin aja sekarang file kitab ini. Kalau ada filenya, Anda masukin tuh di file kitab. Bilang, resum kitab ini. Keluar langsung tuh. Seret. Nggak pakai hitungan jam, nggak pakai hitungan berapa menit, keluar itu. Padahal AI itu yang nyiptain manusia. Dan manusia punya otak. Nah, manusia itu yang nyiptain siapa? Allah. Jadi mudah banget. Dan kemajuan teknologi ini membuat banyak hal-hal yang dulu nggak mungkin. Bagaimana ya bisa itu kita dikabarin? Dulu pernah ngerjain ini. Oh, semua manusia punya file kok. Tinggal dibuka aja filenya. Setiap manusia punya handphone, ya tinggal dibuka aja filenya. Semua chat meskipun udah kehapus bisa kebongkar semua. Jadi bagi Allah semua itu menjadi mudah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu, sedang khutbah, alal mimbari, di atas mimbar. Yaqulu, yang bersabda siapa Nabi ketika beliau berkhutbah, apa yang beliau khutbahkan? Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, innakum, sesungguhnya kalian, tuhsaruna, akan dikumpulkan. Siapa kalian? Ilallahi, pada Allah. Kalian akan dikumpulkan. Setelah dibangkitkan, kau dikumpulkan kepada Allah itu hufaan. Hufaan dalam keadaan nyeker, nggak ada sendal. Kagak ada pabrik sana. Semua orang lagi pada repot dengan urusannya. Nyeker, uratan, telanjang, gurlan, belum disunat. Ini posisi kita semua nanti nih. Ketika di padang mahsyar itu nyeker, nggak pakai baju, telanjang, belum disunat. Dalam Quran dikatakan kama bada'na, sebagaimana memulai siapa kami Allah. Awwala khalqin, di permulaan makhluk, di permulaan ciptaan. Kita ini dimulai diciptain ini, keluar dari orang tua kita, bayi, pasti nggak pakai celana, nggak pakai sendal, belum disunat. Nu'iduhu, mengembalikan siapa kami, hu, padanya. Sebagaimana kami mulai penciptaan makhluk, ya seperti itulah kami akan mengembalikannya. Dan sebagai janji. Dan sebagai janji alaina, atas kami. Inna, sesungguhnya kami, kunna, ada kami itu, fa'ilina, orang yang mengerjakan. Pasti itu, pasti kami akan lakukan itu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wal gurlu, dan adapun kalimat gurlu, tadi gurlu, bidommil ghain, dengan mendomahkan gin, wa iskanur ro, dan dengan mensukunkan ro, itu jam'u agrola, jamaknya kalimat agrola. Wahua, apa itu? Wahua, dan adapun agrola, itu al-aklafu, kulub allazi, yang lam yuhtan, belum disunat. Jadi gurlan itu artinya belum disunat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'roku berkeringat annasu, manusia akan berkeringat yaumal kiamati, pada hari kiamat, hatta yazhaba, sehingga meresap arokuhum, apa keringat mereka. Keringat mereka itu akan meresap fil ardi, di tanah, sab'ina ziro'an, 70 ziro. 65 cm kali 70. Segitu kira-kira akan meresap keringat-keringat kita itu. Wayul jimuhum, dan akan mengekang. Wayul jimuhum, dan akan mengekang apa uruk, apa aroku,
keringat hum pada mereka, hatta yablugha sehingga sampai, mengekang itu maksudnya membanjiri pada mereka, hatta yablugha sehingga sampai apa arokuhum, keringat mereka, azanahum pada kuping-kuping mereka. Keringat mereka itu akan mengekang ya, membanjiri sampai kepada kuping-kuping mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Riwayat ini Bukhari dan Muslim. Itu gambaran itu. Gambaran bagaimana nanti manusia akan dibangkitkan seperti ini. Waznul a'mal. Setelah dibangkitin diapain? Apa tempat yang kemudian dituju oleh manusia adalah waznul a'mali. Menimbang, timbangan amalan. Waznul a'mali, timbangan amalan. Wa amal waznu, dan adapun wazan, timbangan. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa nadha'u, dan kami letakkan al-mawazina, timbangan-timbangan, al-qista, dengan adil, liyaumil kiamati, pada hari kiamat. Fala tuzlamu, maka tidak akan dizolimi, tidak akan dizolimi nafsun, apa jiwa, say'an, sedikit pun. Tidak ada satu jiwa pun yang dizolimi. Tidak ada. Dipastikan oleh Allah timbangannya semuanya adil. Wa in kana, dan jika ada itu misqala habbatin, seberat, ada apa amalan itu? Misqala habbatin, seberat biji, min khordalin, dari sawi. Meskipun amal dia itu seberat biji sawi, ataina, kami akan datangkan. Ataina, mendatangkan siapa kami, biha dengan amal. Biha dengan misqala habbatin min khardal tadi, dengan seberat satu biji sawi. Wakafa, dan cukuplah bina, dengan kami, hasibina, pembuat perhitungan. Jadi kan apa bisa dibayangin gitu. Seberat biji sawi itu seapa sih? Ada perbuatan yang segitu aja yang kita kerjain, itu nanti ketimbang gitu, ketimbang. Apalagi insya Allah apa yang kita lakukan pada malam ini, kan ketimbang semua itu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, faiza nufikha, maka jika ditiupkan, fisuri, pada trompet. Kalau sudah ditiupkan trompet, fala ansaba, maka tidak ada nasab. Tidak lagi ada nasab bainahum, di antara mereka. Tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Yauma izin, saat itu. Wala yatasa'aluna, dan tidak ada yang saling bertanya. Wala yatasa'aluna, dan tidak ada yang saling bertanya. Semua ribut, semua sibuk sama urusannya. Faman, maka barang siapa, sakulat, yang berat, mawazinuhu, apa timbangannya, man, faulaika, maka adapun mereka, itu hum, ya mereka, itu al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Waman, dan barang siapa itu khofat, ringan, mawazinuhu, apa timbangan-timbangannya, faulaika, maka adapun mereka itu allazina, orang-orang, khosiru, yang rugi. Khosiru, yang rugi siapa mereka, anfusahum, pada diri mereka, fi jahannama, di neraka jahannam, khaliduna, orang-orang yang kekal. Khaliduna, kekal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal tazkuruna, apakah mengingat siapa kalian? Hal tazkuruna, apakah mengingat siapa kalian? Ahlikum, pada keluarga kalian. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Aisyah pernah nanya sama Rasul, ya Rasul, apakah kalian, kamu, kita semua nanti pada hari kiamat ingat gak sama keluarganya? Ingat gak? Mana anak gue ya? Mana cucu gue ya? Mana orang tua gue ya? Ingat gak nanti pada hari kiamat? Faqala, maka bersabda siapa Rasul, amma, adapun, fi salasati mawadi'a, di 3 tempat, fala yazkuru, maka tidak akan ingat, ahadun, siapa seseorang, ahadan, pada orang lain. Di 3 tempat ini tidak akan ada orang yang ingat dengan orang lain. Meskipun dia anaknya,
meskipun dia keluarganya, meskipun dia istrinya, suaminya, bapaknya. Tapi di 3 tempat ini nih, kata Nabi, nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat kenapa? Sibuk sama urusannya sendiri-sendiri. Sedang panik sama urusannya sendiri-sendiri. Sedang menyelamatkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Apa tuh yang 3 tempat ini? Yang kata Nabi, yang pertama, indal mizani, ketika timbangan. Ketika lagi ditimbang, nggak ada udah tuh. Hatta ya'lama, sehingga mengetahui siapa sim ahad. Ayahifu, apakah ringan. Mizanuhu, apa timbangannya ahad. Am yaskulu, ataukah berat. Apa mizan. Lagi proses penimbangan, gak ada satupun orang yang ingat sama siapa-siapa. Sampai kemudian dia diputusin ringan atau berat. Kalau udah ngelihat hasilnya ringan apa berat, baru keinget lah gitu sama yang lain. Tapi ketika proses itu nggak ada ingat tuh. Wa inda tatoyuril suhuf. Yang kedua, wa inda tatoyuris suhuf, dan ketika diturunkannya suhuf, lembaran amal. Hatta ya'lama, sehingga mengetahui siapa ahad. Aina yaqa'u, di manakah jatuh. Aina yaqa'u, di manakah jatuh kitabuhu, apa kitabnya si ahad. Fi yaminihi, di kanannya ahad. Au simalihi, atau kirinya ahad. Au wara'a zohrihi, atau di belakangnya ahad. Dia faman utia kitabahu biyamini. Dia diberikan pakai kanan, pakai kiri. Itu ketika lagi mau diserahin itu, catatan amal kita pengen diserahin, itu udah sepanik-paniknya orang itu. Panik itu. Dan tidak ingat sama siapa. Yang ketiga kata Nabi, wa indas sirati, ketika sirot, perjalanan lewat jembatan, izawudi, jika diletakkan, baina zohronai jahannama. Izawudi, jika sudah diletakkan apa sirot, jembatan, baina zohronai jahannama, di antara tengah-tengah jahannam. Hatta yajuzahu, sehingga izawudi, jika diletakkan siapa si ahad, orang tadi, baina zohronai jahannama, di antara tengah-tengah neraka jahannam. Hatta yajuzahu, sehingga melewati siapa ahad, hu, pada sirot. Ketika lagi ngelewatin sirot, ngelewatin jembatan, tidak ada lagi orang. Gambarannya begini. Kalau ada orang lagi misalnya rebutan sembako, itu kan nggak ada ingat apa-apa itu. Atau lagi panik, keadaan panik, itu kan nggak ada ingat apa-apa itu. Dia pengen mendapatkan sesuatu, pengen menyelamatkan diri. Itu kan nggak ada ingat. Kalau dia udah dapat sembakonya, baru inget tuh. Pasti kayak belum tuh, ambil lagi. Tapi ketika itu nggak ada. Atau lagi rebutan apapun, lagi rebutan sesuatu, nggak inget itu. Nanti di akhirat juga begitu, nggak ada yang keinget. Semuanya urusannya pribadi-pribadi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan 3 tempat ini nih, 3 posisi ini lagi ditimbang, lagi diserahin kitab, dan ketika lagi disirot, itu betul-betul keadaan genting itu. Saking gentingnya, kata Nabi, ini digambarin di sini karena genting banget, lagi panik banget, maka orang tidak lagi ingat dengan yang lain. Wa rawahu Abu Daud wal Hakim wa qala, dan Hakim berkata sahihun ala sartihima. Hadis ini sahih menurut syaratnya Bukhari dan Muslim. Setelah waznul a'mal, as-siratu, jalan, jembatan, alamatni jahannama, di atas neraka jahannam. Jalanlah kita di sirot, jalanlah kita di jembatan yang itu ada di atas jahannam. Wa amma siratu, dan adapun sirot, faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa in minkum, wa in, dan tidak ada, minkum, dari kalian, illa, kecuali, wariduha, akan mendatangi, wariduha, akan mendatanginya, mendatanginya sirot. Karena ada ala rabbika, atas Tuhanmu, hatman, pasti, makdian, ditetapkan, pasti
Dan itu sesuatu yang sudah ditetapkan. Summa kemudian nunaji menyelamatkan siapa kita? Allah allazina orang-orang ittaqau yang bertakwa. Nanti ketika lagi jalan sirat itu pasti itu hatman maqdiyah, sesuatu yang pasti dan sesuatu yang sudah ditetapkan. Tapi kata Allah, kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nazaru dan kami biarkan. Wa nazaru dan kami biarkan az-zalimina pada orang-orang zalim fiha di dalamnya jisiyan berlutut. Jisiyan berlutut. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-wurudu adapun wurud. Apa itu wurud? Itu ad-duhulu masuk. Al-wurud itu ad-duhulu masuk. La yabqa tidak akan tersisa barun orang baik wala fajirun dan tidak juga orang yang fajir nyeleweng. Illa kecuali dakhala masuk siapa si barun dan fajir ini padanya warud. Fatakunu maka akan ada alal mu'minina atas orang mukmin bardan dingin wassalaman dan selamat. Summa kemudian yunajji menyelamatkan Allah siapa Allah allazina pada orang-orang ittaqau yang takwa siapa allazina wa yazaru dan meninggalkan siapa Allah az-zalimina pada orang-orang zalim fiha di dalamnya neraka jisian sebagai orang yang berlutut. Fiha pada bisa pakai sirat, bisa juga neraka. Jisian dia berlutut. Ini menegaskan ayat yang tadi di atas. Rawahu al-Imam Ahmad wal Baihaqi bisnadin hasan. Wa an Huzaifata wa Abi Hurairah dari Huzaifah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia jema'u akan kumpul Allah akan mengumpulkan Allah siapa Allah an-nasa pada manusia. Allah akan mengumpulkan manusia. Wa yursilu dan mengirim siapa Allah al-amanata pada amanat warrohima dan rohim. Fayakumani maka bangkit apa amanat dan rohim tadi, akan bangkit amanat dan rohim ini ala janbatai di atas ala janbatai sirat, di samping sirat, di samping jembatan. Amanat dan rohim akan berdiri dia di samping jembatan, yaminan wasimalan, kanan dan kirinya. Fayamuru maka lewat awaluhum siapa permulaan mereka manusia kalbarki, lewat itu seperti kilat. Ada yang lewat dia seperti kilat. Summa kemudian kamariri seperti hembusan angin. Summa kemudian kamaritoiri seperti cepatan burung. Summa kasaddir rijal ay adwihim, seperti larinya orang laki, lebih cepat daripada orang perempuan. Seperti larinya orang laki ay adwihim, larinya mereka. Tajri berjalan bihim dengan mereka. Tajri berjalan bihim dengan mereka. Mereka nas a'maluhum apa amalan-amalan mereka. Manusia akan lewat di sirat itu. Mereka akan berjalan lewat. Berjalannya bersama dengan amalan mereka. Wa nabiyukum, kalau amalannya itu kuat, besar, maka amalnya itulah yang akan membawanya. Jadi istilahnya amalnya adalah kendaraan, seperti kendaraan. Amal dia itu seperti kendaraan. Maka kalau amalnya ini bagus, dia seperti di kendaraan pesawat, cepat. Kalau amalnya itu seperti bajai, ya seperti bajai lah kecepatannya. Kalau amalnya itu seperti beca, ya seperti beca lah. Jadi orang yang ada di dalam amal. Jadi seperti orang naik pesawat. Naik pesawat kan kita ada di dalam pesawat. Ketika kita lagi naik motor kan kita ada di motor. Yang membawa kita ini kan kendaraannya. Kita tuh ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Ya tergantung kendaraan kita kayak apa. Yang kita bawa ini apa? Nah, kendaraan itu namanya amal di sini. Wa nabiyukum, dan sedangkan nabi kalian, yaitu Rasulullah, nabi kalian qaimun berdiri.
ala siroti di sirot. Jadi Nabi ini nyaksiin kita ini. Nabi ini nyaksiin kita lagi pada lewat sirot. Berdiri Nabi itu di sirot. Yaqulu sambil bersabda. Yaqulu sambil bersabda siapa Nabi? Ya Rabbi, wahai Tuhan. Salim salim. Salim selamatkanlah. Salim selamatkanlah. Nabi begitu. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Tapi hatta takjiza sehingga lemah. A'malul ibadi apa amalan-amalan hamba. A'malul ibadi apa amalan-amalan hamba. Nabi udah mohon ya Allah selamatin, ya Allah selamatin, ya Allah selamatin. Tapi emang motornya mogok. Motornya ini berebet. Susah dia. Motornya itu berebet gitu. Maksudnya amalan dia itu nggak bisa menopang dia. Hatta yaji'a sehingga datanglah. Hatta yaji'a sehingga datang ar-rajulu siapa seseorang. Fala yastati'u maka tidak mampu siapa si rajul. As-sayra berjalan. Illa kecuali zahfan merangkak. Sampai kemudian ada orang nggak bisa dia berjalan. Nggak mampu dia berjalan. Kecuali dia merangkak-rangkak di sirot. Qala bersabda siapa Rasul. Melihat ada manusia umatnya lagi merangkak-rangkak di sirot. Karena nggak mampu jalan. Qala maka bersabda Rasul. Wa fi hafatai sirot. Sedangkan di tepinya sirot. Wa fi hatai sirot. Dan sedangkan di tepinya sirot. Kalalibu ada gancu. Ada kalalibu ada gancu-gancu. Mu'allaqatun yang digantungkan. Ma'muratun yang diperintahkan. Ma'muratun yang diperintahkan. Bi'ahziman untuk menyambar orang. Bi'ahziman untuk menyambar orang. Umirat yang diperintahkan apa kalalib. Umirat yang diperintahkan apa gancu-gancu tadi bihi dengan orang. Famahdusun maka ada yang terkoyak. Famahdusun maka ada yang terkoyak. Najin tapi selamat. Jadi lagi ngerangkak-rangkak. Ya kira-kira kayak apa ya. Kayak sweet game lah kira-kira gitu ya. Dia lagi jalan gitu terus ada wes kira-kira gitu ya. Kayak seperti itu. Ada yang terkoyak itu dia badannya. Tapi selamat. Tapi wamak dusun kata Nabi ini. Wamak dusun dan tapi ada yang tersungkur. Wamak dusun dan ada yang tersungkur. Finnari di neraka. Tuh Nabi menggambarkannya kayak gitu. Karena dia merangkak-rangkak. Karena nggak bisa berdiri dia merangkak-rangkak di sirot. Di tepi sirot dia merangkak-rangkak. Kemudian di sirot merangkak. Tapi di tepinya ada gancu yang digantungin. Kena lah dia. Tapi terkoyak dia. Tapi selamat. Selamat. Ya kesamber lah. Tapi selamat gitu loh. Itu udah serendah-rendahnya orang mumin lah. Kena juga samberannya itu gitu. Kena juga tapi selamat. Tapi ada yang langsung ke sungkur. Jatuh dia kena langsung jatuh ke neraka. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala yudau diletakkan as-siratu apa sirat ala sawai jahannam di atas neraka jahanam. Ternyata jembatan itu ditaruhnya di atas jembatan, di atas neraka jahanam. Mislah hadis saifi seperti mata pedang. Mislah hadis saifi seperti mata pedang. Al-murhifi yang sangat tajam. Al-murhifi yang sangat tajam. Mudhadotin ya mudhadoti mazilatin. Mudhadoti mazilatin yang sangat licin. Jadi tempat yang sangat licin. Di neraka jahanam itu seperti matanya tajam, matanya pisau, matanya pedang yang sangat tajam. Kemudian tempatnya itu sangat-sangat licin. Alaihi atas neraka jahanam kalalibu ada gancu-gancu min narin dari api. Al hadis rawahu at-Tabrani bi isnadin hasan. Wa zahirun nususi. Ini kata beliau Syed Maliki. Wa zahirun nususi dan adapun zohirnya. Tampaknya hadis-hadis tadi. Tampaknya nas-nas tadi, baik hadis maupun ayat, itu ya dulu menunjukkan ala annal wuruda bahwasanya wurud, yaitu orang yang masuk tadi itu
Yasmalu akan mencakup, yasmalu mencakup apa wurud? Al-anbiya'a para nabi, wal auliya'a para wali, wassolihina para orang soleh, wa amatal mu'minina dan umumnya orang-orang mukmin. Ini karena beliau ahli hadis. Beliau kasih dulu nih keterangan ini biar kagak salah paham. Kalau ngelihat teksnya hadis ini, maka teksnya hadis ini menunjukkan bahwa mau nabi, mau wali, mau orang soleh, mau para kayak kita nih orang-orang awam, semua akan sama itu, ngelewatin itu. Ngelewatin itu. Ngelewatin apa yang tadi nih. Kagak ingat sama siapa-siapa. Terus kemudian bingung. Aduh gimana timbangannya nih. Terus kemudian kitabnya kayak apa. Lalu kemudian jalannya tuh gimana. Kemudian nanti dia jalan selamat apa enggak digini-gini ini. Terus apa iya semua nih kita nih orang yang kayak kita akan sama jalannya dengan Mbah Hashim misalnya gitu. Apa iya sama jalannya? Kalau kecepatan jalannya jelas hadisnya beda. Tapi melalui itu apa enggak? Melalui proses itu apa enggak? Masa kita sama Mbah Hashim sama? Sampai kita Mbah Hashim lagi, Mbah Hashim, ikut aja Mbah Hashim dah gitu. Terus, ya aku lagi bingung juga nih. Ya ikut nggak dia kayak begitu? Nah, kata Syekh Maliki, kalau secara zahir hadis ini, ya semua mencakup itu. Semua para nabi, para wali, para solihin, dan orang umum, amatul muslimin, kayak kita ini, ya masuk semua itu dalam nas-nas tadi. Nah, tapi kata beliau, wallazi narohu, dan yang kami pandang, wallazi dan perkara narohu yang memandang siapa kami hu pada allazi, maksudnya menurut pendapat kami, anna hazihil umumati, bahwasanya keumuman ini tadi tuh bahwa manusia akan lewat sirat, manusia akan dikasih segala macam, itu kan umum tuh semua. Mahsusotun dikhususkan, ditahsis. Mahsusotun ditahsis bi ahadisi duhulis sabikina, dengan hadis-hadis, dengan teks-teks itu ya, dengan nas-nas, duhulis sabikina, masuknya orang-orang yang terdahulu, ilal jannati, ke surga, bigoiri hisabin, dengan tanpa hisab. Dalil ini yang tadi dibacain semua itu dalil umum. Tapi dalil umum ini ditahsis, dihususkan dengan hadis-hadis yang lain tentang masuknya orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang mendahului. Siapa as-sabiqin ini siapa? Bukan orang lama, bukan orang tua. Sabiqin ini orang yang mendahului. Mendahului apa? Mendahului amalnya, mendahului imannya. Orang yang kita ini imannya masih di sini, beliau imannya udah di sana. Beliau ini kita ini ibadahnya masih di level 1. Beliau sudah mendahului kita. Beliau sudah ada di level 7. Itu namanya as-sabiqin. Banyak sekali hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menunjukkan masuknya as-sabiqin ini ke surga dengan tanpa hisab. Nah, hadis yang tadi itu, yang umum, ditahsis dengan hadis ini. Jadi hadis ini nanti akan akan menjadi hadis yang tidak mencakup semua. Bahwa semua manusia akan lewat, bahkan dia akan dihisab enggak? Dia akan ditimbang apa enggak? Sampai kemudian di kuburan. Terus kayak Nabi Muhammad, berarti ditanya dong, ya Muhammad, man robbuka? Wa man nabiyuka? Mana tanya begitu. Terus Sayyidina Abu Bakar, man robbuka? Wa man nabiyuka? Nabiku, nih samping gua ini Nabi. Kan nggak masuk ke situ. Karena dikhususkan ada orang-orang yang ditanya dia. Sama Munkar Nakir, ada orang yang tidak ditanya. Orang ditanya itu karena perlu ditanya. Yang tidak perlu ditanya, yang nggak ditanya. Jadi jangan anggap semua orang itu akan ditanya. Itu hadisnya umum, tapi ditahsis. Sama keterangan hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat lain yang mengatakan bahwa mereka itu bigoiri hisab.
Bigoiri hisab itu tanpa hisab. Kalau sudah tanpa hisab ya dari awal udah kagak ada tuh pertanyaan kubur, udah nggak ada segala macam, nggak ada. Bahkan kata pengersabah, orang yang sudah ditalkin itu nggak ngelewatin alam kubur itu. Karena alam barzah itu alam penyanderaan. Dia ke dunia nggak bisa, ke akhirat belum masuk. Itu di tengah-tengah. Bainahuma barzahun. Di antara dunia akhirat itu ada barzah. Alam barzah itu alam sandera. Kata pengersabah, lihat di keterangan Syekh Abdul Qadir. Lihat orang yang sudah talqin itu nggak disandra di alam barzah. Dia langsung ada di mana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, itu kan ada dalil-dalil yang khusus, ada dalil yang khos yang kemudian mentahsis dalil-dalil yang umum. Nah, ini disampaikan oleh Syekh Maliki bahwa Anda jangan menyangka teks tekstual begini saja terkait dengan hadis. Bahwa ada di dalam hadis itu, dalam usul mustalatul hadis itu ada hadis-hadis yang umum yang bisa ditahsis. Wa biqaulihi, dan dengan firman-Nya Allah jalla zikruhu, yang agung zikruhu penyebutannya. Dan Allah bahkan juga menyatakan di Quran ini, yang ayat ini akan mentahsis hadis-hadis dan ayat-ayat yang umum. Innallazina, sesungguhnya orang-orang sabaqat yang sudah mendahului, lahum pada mereka, allazina minna dari kita. Apa yang mendahului kita ini? Al-husna. Al-husna, kebaikan. Orang-orang yang sudah mendahului mereka dari kami Allah berupa kebaikan. Jadi tadi tuh ibadahnya kalau kita masih di level 1, mereka sudah mendahului kita, udah ada di level 7. Itu innallazina sabaqat lahum minnal husna. Orang-orang yang sudah mendahului pada mereka dari kita kebaikannya. Nah, orang yang seperti itu, ulaika, mereka itu, anha, dari neraka, mub'aduna, dijauhkan. Ini Quran ini. Nah, tadi keterangannya neraka, tadi keterangannya sirat itu ada di mana? Di atas neraka. Orang yang sabaqat lahum minal husna ini dijauhin dari neraka. Berarti dia ngelewat sirat apa enggak kira-kira? Karena sirat itu ada di atas neraka jahanam. Nah, orang-orang yang sabaqat ini dijauhin ke sama Allah dari neraka. Ya berarti dia ngelewat itu. Kalau yang umum lewat sirat. Kayak Anda kalau pengen ke bandara, kalau nggak punya orang dalamnya, ya Anda ngelewatin segala macam itu. Pemeriksaan ini, sini, baru masuk. Tapi kan ada jalan lain. Kalau Anda ini kena, atau Anda ini presiden atau pejabat, ada jalur lain yang nggak melalui ini gitu loh. Yang nggak melalui ini. Gitu ya. Jadi ini kaidah soalnya. Ini kaidah bahwa tidak bisa Anda mencomot hadis ini, mencomot hadis ini. Karena kelemahan dan bahayanya memahami sebuah teks secara tekstual, memahami sebuah teks hadis maupun Quran secara tekstual, ini bahayanya adalah dia akan memahami apa yang ada di dalam hadis itulah sebagai mutlak apa yang terjadi. Dia padahal tidak, bahwa yang umum bisa ditahsis dengan yang khusus. Wala sakka, dan tidak ada keraguan, annal anbiya'a, bahwasanya para nabi, hum, ya mereka para nabi, awwalus sabikina, permulaan awal orang-orang yang mendahului. Wahum, dan mereka para anbiya, para nabi, itu miman, dari orang, sabaqat, yang telah mendahului, lahum, pada mereka, al-husna, mendahului apa? Al-husna, kebaikan. Wakama, dan sebagaimana ja'a, datang, fil hadisi soheh, di dalam hadis soheh, inna so'ima, sesungguhnya orang yang puasa, la yaro, tidak akan melihat siapa so'im, annaro, pada neraka. Bal, bahkan, yubaidu, menjauhi, Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala, bainahu, diantaranya so'im, wa bainaha, dan diantaranya neraka. Allah jauhi dia nih. Bukan cuma nggak ngelihat neraka, jauh banget di antara dia sama neraka ini. Masih rota mi'ati amin, perjalanan 100 tahun. Taruhlah perjalanan 100 tahun ini pakai pesawat. Taruhlah pakai pesawat.
Kemana? Naik pesawat 100 tahun itu kemana? Apalagi zaman dulu belum ada pesawat naik onta. Kemana itu? Berarti kan jauh banget itu. Nah, hadis ini mentahsis tadi. Oh, orang yang puasa aja nih, orang yang puasa aja benar, orang yang puasa benar aja, itu aja kagak ngeliat neraka. Berarti orang yang puasa aja, dan dia benar, nggak ngelewatin sirot dia. Nggak ngelewatin sirot. Kenapa? Karena sirot posisinya ada di atas neraka. Jadi dia kagak ada sirot, nggak ada yang lain-lain. Jadi jangan dianggap semuanya karena begini, enggak. Ada loh hadisnya. Yang dimana kita ini mau melewati itu apa tidak, atau tidak mau melewati. Atau bahasa lain, engkau pengen jadi orang umum atau pengen jadi orang khusus? Kalau pengen jadi orang umum, berlakulah hadis yang umum tadi. Tapi kalau Anda pengen jadi orang khusus, berlakulah hadis yang khusus ini. Berlakulah dalil yang khusus ini. Kalau jadi orang umum, jadi orang awam, jadi orang awam itu apa sih? Ya jadi orang awam ibadah begitu aja. Ya kayak orang umum, gimana sih ibadah? Ibadah sholat biasa aja. Zikir biasa aja. Terus kelakuan baiknya baik juga, buruk juga. Ya kayak orang awam lah. Kalau kita orang awam, berlakulah orang awam tadi, hadis orang awam. Tapi kalau kita ini orang khusus, orang-orang itu habis sholat kabur, kemudian orang yang umumnya orang habis sholat kabur, tapi kita tidak kabur, berarti kan orang khusus. Terus kemudian sholat malam, puasa, zikir, wirid, baca Quran, sholawatan, ngaji kayak gini, kan berarti orang khusus nih. Kalau orang khusus berarti dalilnya juga dalil khusus, nggak ikut sama orang itu. Kalau Anda ini tiketnya tiket bisnis, nggak bakalan ngantri kayak orang yang punya tiket ekonomi. Beda jalur. Nah sekarang pengen ngantri di ekonomi, atau pengen ngantri di bisnis, atau pengen ngantri di eksekutif. Kan tergantung amalan kita, tiketnya bayarnya berapa. Kalau beli tiket ekonomi, jangan coba-coba ngantri di eksekutif. Ditolak Anda. Nah, Allah mudah-mudahan jadi orang VIP kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah buat Ustadz Mawardi, Ustadz Dado. Sekarang ada di Tanah Haram menjalankan ibadah umroh dan ziarah ke makam Rasul. Allah mudah-mudahan sehatkan badannya, lancarkan semua manasiknya, pulang dalam keadaan sehat, menjadi umroh makbulah, sya'yan masykurah, zanban maghfurah, tijaratan lan tabur. Kita semua yang mendoakan Allah mudah-mudahan juga ikut dipanggil kita semua, sehingga kita bisa masuk ke Tanah Haram menjalankan ibadah haji maupun umrah. Amin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wahan bahan hamim la yusur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghsaynahu fahum kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wahan bahan hamim la yusur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghsaynahu fahum la yubsirun kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wahan bahan hamim la yusur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghsaynahu fahum la yubsirun kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la
la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahil lazim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahil lazim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahil lazim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma